Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul Azim. Para mahasiswa baru yang Bapak banggakan, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan berkaitan tentang etika dalam bergaul. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya bahwa Allah menciptakan manusia laki dan perempuan, berbangsa dan bersuku agar kita saling mengenal, lita'arufu. Nah, untuk bisa saling mengenal maka diperlukan adanya interaksi antar sesama manusia. Dan dalam berinteraksi maka di sana dibutuhkan sebuah aturan, etika. Kenapa? Karena ditegaskan di dalam peribahasa Arab, as-sahibu sahibun. Yang namanya sahabat itu bisa mempengaruhi. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan jika kita ingin mengetahui siapa seseorang itu, maka kita bisa melihat siapa temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Jadi ketika kita ingin mengetahui tentang karakter seseorang, perilaku seseorang, maka tidak jauh dari siapa teman dekatnya. Hal ini menegaskan tentang pentingnya agar kita bisa mencari teman yang baik. Nah, karenanya seorang mahasiswa ketika dia ingin sukses, maka dia harus pintar, dia harus cerdas dalam memilih teman. Karena teman itu bisa memengaruhi kita. Bahkan dikatakan dalam pepatah yang lain bahwa teman itu bisa mengingatkan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang baik. Bahkan tatkala kita melihat teman kita saja, ketika teman itu baik, maka sudah mengingatkan kita untuk semangat dalam berbuat kebaikan. Ketika kita bertemu dengan teman mahasiswa kita, ketika dia orang yang rajin, maka itu sudah cukup mengingatkan kita pun juga harus rajin. Nah, karenanya Islam memberikan tata cara dalam bergaul, dalam bermuamalah. Yang pertama, Islam mengajarkan tatkala kita berjumpa, tatkala kita bertemu dengan saudara kita, maka kita disuruh untuk senyum, dan senyum itu merupakan ibadah. Sehingga Rasul menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kalian kepada saudaramu itu adalah ibadah. Yang pertama adalah tersenyum. Karenanya setiap kita antara mahasiswa dengan dosen dengan karyawan, ketika bertemu maka yang pertama harus munculkan, tampakkan rasa bahagia dan tersenyum dan berseri-seri. Dan ternyata wajah yang berseri-seri itu merupakan tanda ahli surga. Di antara salah satu ciri ahli surga adalah wajahun malihun, wajahnya ceria, wajahnya mudah tersenyum. Ketika bertemu dengan saudaranya, dia akan mudah tersenyum. Namun senyum saja tidak cukup, maka Islam memberikan panduan ketika kita bertemu saudara kita, maka yang kedua kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karenanya Islam memerintahkan kepada kita tatkala kita bertemu saudara kita, setelah kita tersenyum maka ucapkan salam. Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada umatnya
agar menyebarkan salam, afshus salam. Kemudian setelah kita senyum, kemudian mengucapkan salam, maka kemudian sampaikan, kemudian sapa, baru kita masuk ke dalam obrolan. Dan ketika kita berbincang dengan teman kita, maka kita pun dituntun untuk berbincang yang bincangnya itu juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sungguh indah tatkala kita ingin belajar dan ingin sukses, maka kita bisa betul-betul memiliki teman, memiliki sahabat. Sahabat itu yang kemudian mendorong kita untuk semakin sukses, semakin rajin, semakin semangat di dalam belajar. Kenapa kita dituntun dan disuruh untuk memiliki teman? Karena teman yang soleh itu akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Teman yang soleh, teman yang baik itu akan mengajak kita, akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Bukan kalau tegaskan bahwa semua manusia itu rugi kecuali salah satunya yang beriman dan mereka beramal soleh. Dan ternyata teman yang soleh itu maka akan mengajak kita, akan mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan. Maka tatkala kita bertemu dengan teman mahasiswa kita, ketika kita sedang malas belajar, maka dia akan ingatkan. Kita akan diingatkan untuk semangat belajar. Ketika kita ada tugas, ketika kita malas mengerjakan, maka dia pun mengingatkan kita untuk menjalankan tugas tersebut. Yang kedua, teman yang soleh itu selain akan mengingatkan kita untuk berbuat kebajikan, yang kedua adalah dia akan mendoakan kita. Dan doa orang yang soleh, yang beriman, yang tanpa sepengetahuan kita, itu merupakan salah satu doa yang mustajab, yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dan yang ketiga, bahwa Allah akan membangkitkan seseorang itu dengan orang yang dicintainya. Al-mar'u man ahabba. Jadi ketika kita nanti dibangkitkan di hari kiamat, maka kita akan bersama siapa yang kita cintai. Nah, kalau kita cinta pada orang yang soleh, maka kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah bahwa dengan memiliki teman yang baik, memiliki teman yang rajin, memiliki teman yang semangat dalam belajar, maka itu akan memberikan pengaruh sehingga kita pun yang awalnya kita malas, kita akan semangat untuk belajar. Fastabiqul khairat. Dan Islam menganjurkan dan bahkan memerintahkan kepada kita sabiqu, agar kita berlomba dalam kebajikan, berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan di pertemuan yang sangat singkat ini tentang pentingnya kita punya teman yang baik sehingga kita akan sukses. Dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian semuanya Allah mudahkan dalam menuntut ilmu di Steiku ini dan mendapatkan pekerjaan yang baik dan utamanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam menggapai cita-cita, dan cita-cita yang tertinggi adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, itu yang dapat sekali lagi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung dan secara virtual. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.